Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Dua Dai Berbagi di Shisha TV. Saya ingin mengucapkan selamat bergabung kepada para jamaah Zoomia yang berada di rumah masing-masing. Ya, alhamdulillah sudah bergabung baru 18 orang, biasanya terus berkembang ini. Dan juga bapak-bapak sekalian dari Majelis Kopi Uduk, ya alhamdulillah telah hadir di studio Shisha TV, dan semoga kehadiran pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari sama-sama untuk memulai acara kita akan membacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan juga pemahaman kita semua pada malam hari ini. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, baik. Acara selanjutnya akan saya serahkan kepada Bapak penghulu yang ada di sebelah kanan saya. Sekarang memang agak penampilan berbeda, pakai batik, alhamdulillah. Apa itulah? Sebagaimana tafsir sendiri, Al-Quran tidak boleh diterjemah, ditafsir oleh satu kitab tafsir, banyak tafsir. Karena setiap kita punya kapasitas potensi untuk menafsirkan, meskipun ujungnya kembali harus yang baiklah ya penafsiran itu, supaya bisa diterima kebenarannya oleh manusia juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya melihat tema ini ketika di grup pergi dari Allah menuju Allah, bahwa itu bukan masalah satu orang sebenarnya. Setiap kita mungkin pelaku, ya, kecuali para salafus salihin, para kekasih Allah, para wali-wali Allah. Karena setiap kita pernah merasakan ketidaksampainya cita-cita, kemudian seolah Allah tidak membela apa yang dicita-citakan. Nah, contoh misalnya ada seseorang yang berdoa ingin mempunyai cita-cita, punya kerjaan yang sesuai dengan akademisi pendidikannya. Sudah berjuang luar biasa, kemudian tidak tersampaikan. Sedekah sudah, bukan hanya kerja, bukan hanya sekolah, bukan hanya ya berdoa. Semuanya dilakukan dengan cara Islam sebenarnya. Sholat, puasa, sedekah, ya, kemudian berakhlak gitu. Dan itu terjadi sampai bertahun-tahun. Nah, timbullah satu kesimpulan ketika merasa kok padahal udah. Sehingga ketika bertanya kepada seorang ustadz, saya sudah lakukan semua. Mungkin baca zikirnya ini, puasanya udah ustadz, udah semua. Ya. Tapi nggak tercapai juga. Nah, di luaran sana banyak yang mengalami itu tanpa pengawasan dari gurunya. Bagaimana mau diawasi, karena bisa jadi memang nggak ngaji. Ya, sehingga dia mengambil jalan pintas bahwa Allah tidak menatap, Allah tidak mendengar doa. Kalau Allah sudah tidak mendengar doa saya, untuk apa saya lanjutkan? Sehingga akhirnya dia berlari kencang, ya, melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan bahkan. Kalau dia pernah melakukan mungkin namanya ngulang. Kalau ini nggak pernah ngulang, akhirnya dicebur dalam jurang-jurang dosa, kemaksiatan, kekhilafan. Ya, sepertinya dia kecewa, hakikatnya protes. Satu. Yang kedua, ada kelompok orang yang dia mencoba untuk
bisa mengikuti aturan bosnya, atasannya, atau idolanya. Ketika sudah semua dipenuhi, ternyata atasannya itu, bosnya itu, komandannya itu, ya, sedikit pun tidak melihat apa yang sudah dilakukan. Kalau dalam bahasa agama, bahasa Quran, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan kebaikan. Sehingga akhirnya dia membalas kecewa atas pimpinan, bos, komandan atau atasannya itu, marahnya kepada manusia karena manusia itu tidak menutupi dan memenuhi apa yang sudah dia lakukan. Tapi protesnya kepada Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat gitu loh. Dan anehnya ketika orang terjun ke arah kiri, apa yang dia cita-citakan sampai. Sehingga ada ucapan seperti ini, waktu saya dulu Ustadz, ini kejadian yang di depan mata dan diakui. Dulu Ustadz, saya masuk itu ke kota 3 hari, bil diantar. Saking udah langganan, duit saya malah tambah banyak Ustadz. Ya, gonta ganti pasangan, calon, kemudian sampai akhirnya saya punya ini itu sampai ke sana kemari. Hati saya, di kantong saya penuh, rumah saya ada penuh, semuanya penuh. Hati saya jenuh. Saya coba, kayaknya kok gini amat. Dia mencoba untuk melaksanakan ibadah. Sholatlah saya Ustadz, pindah saya. Pas mulai hari pertama saya sholat, hitungannya gak lama, 3 bulan dari saya sholat, habis harta saya. Ada masalah ini, masalah ini. Saya berpikir, kalau saya mendingan maksiat kayak dulu lagi aja daripada saya taubat. Gitu. Satu pandangan sepertinya benar. Sepertinya benar. Coba dia balik lagi, maksiat lagi, belum tentu seperti yang pertama. Tapi yang parah, ketika dia cuma balik lagi, maka keyakinan kepada Allahnya tidak seperti sebelum dia melakukan terjun kepada arah maksiat. PR-nya adalah gimana caranya ketika sedang berdoa, berusaha, berikhtiar, kemudian tidak tercapai cita-cita itu, ada putus asa, kecewa, protes, demo, bahkan mungkin kepada atasan atau kepada bos. Kemudian ada godaan, bodoh amat udah, dosa-dosa deh. Itu setan. Kemudian malaikatnya datang. Jangan, fata morgana. Dari jauh kayaknya ada air, dideketin gak ada. Kamuflase, menipu ini, manipulasi ini. Kemudian dia mampu berjuang mengembalikan dari tengah ke kanan. Itulah ya seseorang yang dianggap awalnya ingin pergi, pada hakikatnya dia lebih dicintai. Jangankan dia dengan kalimat menuju Allah, Allah yang menuju kepadanya. Gitu. Nah, kira-kira kita termasuk yang di situ tidak? Amin. Ya, pokoknya RW bebas sudah, bebas pulsa dia. Ya. Nah, kita seringnya adalah marahnya sama orang, protesnya sama kepada Allah. Kecewanya sama manusia, demonya kepada Allah. Keselnya sama suami, protes kepada Allah, lepas jilbab. Dan itu banyak terjadi. Marah sama suami, dianggap tidak ini segala macam. Kemudian melepas jilbab, itu terjadi. Kemarin siapa yang? Banyak kan kejadian di apa? Ya, di public figure, sosmed lah ya. Ya, melepas jilbab. Woi, alhamdulillah ada mumatsil atau mungkin figur yang kemudian dia hijrah, nggak lama pisah, kemudian lepas jilbab, akhirnya seronok lagi. Ya, kita tidak memvonis karena selama dia hidup masih ada kesempatan untuk kembali menerima hidayah. Makanya tidak boleh divonis, wah segala macam. Didoakan aja. Karena kita juga bisa potensi keluarga kita arahnya ke sana. Naudzubillah min dzalik. Maka saya memberikan muqaddimah pada tema ini yang setiap kita temanya mungkin satu tapi pengalamannya berbeda-beda, kemudian juga pandangannya berbeda-beda. Nah, pergi dari Allah ini sepertinya dia marah karena kita berpikir ala kita. Kalau pas lagi punya disangka Allah lagi sayang, kalau pas lagi susah disangka Allah lagi benci. Kalau lagi punya disangka kita lagi berkah.
Kalau lagi miskin disangkanya kita hidupnya nggak berkah. Padahal belum tentu. Karena yang tahu berkah itu kita sendiri dan Allah. Orang lain nggak bisa tahu. Orang cuma ngelihat dari luar doang. Ya, orang ketika ngelihat, ya tuh orang makin maju aja. Ya, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan orang itu juga manfaat, mudah-mudahan orang itu selamat. Ya, karena bisa jadi apa yang kita doakan kembali kepada kita. Tadi ayatnya dibaca, ud'uni astajib lakum. Doalah, mintalah kau kepadaku, aku akan ijabah. Ya. Ustadz, saya sudah doa Ustadz, 17 tahun saya doa. Tidak ada yang diijabah oleh Allah. Saya pernah sampaikan dulu bahwa Allah menjawab doa kita dengan 4 cara. Masih ingat gak kira-kira Pak? Ya, Bapak Ibu Zumia, bro, pernah gak? Masih gak? Pernah. Iya, ada orang doa sekarang besok diijabah. Doa sekarang tahun besok dikabulkan. Doa sekarang 5 tahun lagi dikabulkan. Itu termasuk kelompok pertama. Doanya siapa? Ya, semaunya Allah. Ada yang menyebut doa ussolihin, ya, kepada orang awam, atau doa ussolihin lis-solihin, doanya orang soleh kepada orang soleh. Kemudian yang kedua, kelompok kedua, ada orang berdoa saat ini, ya, besok, tahun besok, 2 tahun, 5 tahun, tua, mati. Kemudian lahir anak cucunya besar, Allah ijabah. Maka kita yang punya rezeki, punya harta, punya banda tidak boleh merasa sombong. Ya, karena bisa jadi apa yang kita miliki adalah sebab doa orang tua karuhun kita dulu saat mereka masih hidup. Gitu. Sepertinya kita bisnis, sepertinya kita kerja, ya. Tapi orang lain juga sama punya kerjaan seperti kita. Ada yang lebih hebat dari kita, tapi kenapa kita lebih beda dengan dia, lebih banyak daripada kita? Karena tadi doa orang tua yang berbeda. Maka yang pertama nggak boleh sombong, yang kedua tadi ucapan terima kasih dengan mendoakan mereka. Di antara doanya, Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kemudian bersedekah atas nama mereka untuk menyelamatkan mereka, ya, dari ujian-ujian alam kubur. Ya. Yang ketiga, ada orang doa sekarang, tua, mati, lahir anak cucu, tua, mati, lahir anak cucu, tua, mati, kiamat. Kiamat. Nah, di padang mahsyar lagi bingung, fi yaumin la yanfa' malun wala banun, di hari nggak manfaat harta, istri, suami, saudara, kerabat, handai tolan, apa juga nggak manfaat, bingung dia. Datang tuh kelompok mendatangi kita, brok. Kita tanya, siapa kalian mendatangiku saat aku sedang dalam keadaan kebingungan? Kemudian kelompok gerombolan ini menjawab, kami adalah kumpulan doa yang pernah kau panjatkan di dunia, Allah kirim sekarang untuk menolongmu dalam kebingungan. Jadi sebenarnya doa itu nggak ada yang ditolak, Pak. Semua doa itu doa itu dikabul, doa itu doa itu selalu diterima. Perkara kapan Allah akan mengijabah kembali lagi pada kita. Habis doa, ngejaga nggak dari mulai doa, ibadah, ketaatan dan keterkaitan hati kepada Allah. Ketika hebat keterkaitannya cepat. Ketika belum dijabah, oh Ustadz saya udah dijaga sholat, udah dijaga ibadah, terus segala macam. Kita jawab lagi, Allah sedang memilihkan waktu yang terbaik. Gitu. Jadi kalau hati kita itu tauhidnya benar, itu tidak ada sedikit pun jelek kepada Allah. Boro-boro berani kita untuk bersuuzon, apalagi protes demo kepada Allah. Ya, kita sampai punya sedikit aja dalam hati kita ini, gimana ya Allah? Kemudian pikirannya negatif, pasti nggak akan berani kita. Bagaimana bisa orang akan protes kepada Allah? Di luar sana banyak orang yang akhirnya dia marah kepada Allah. Seperti kemarin ada di TikTok, apa di sosial media. Sakit lama, kemudian tidak lama nongol lah ada cahaya bertulisan, ya, salah satu dari Nabi kita, Nabi Isa, yang mereka bilang Yesus. Kemudian gak lama badannya merasakan seger, merasakan nyaman. Gak lama setelah itu dia kemudian pindah agama. Ini masih judulnya kemarin. Sehingga dia membuat judul, ya, ketika sakitku yang datang adalah dia.
Di mana kehadiran Allah? Coba itu. Orang sekarang lucu-lucu, kebanyakan halu. Ya, hanya kadang ngerasa seger, langsung yang nongolnya ini. Coba pas lagi seger, kita lagi sakit nih bro. Lagi sakit. Kemudian kita ngeliat kodok nih. Ngeliat kodok, seger. Ah, kodok Tuhan saya. Kan aneh, nggak begitu. Itu akidah tauhid itu nggak di situ, terlalu murah. Hanya menggambarkan tentang kita. Artinya ketika kita berusaha, berupaya, ada ujian, ada masalah. Entah itu karena ulah kita sendiri. Kemudian kita menyadari dan ingin memperbaiki. Atau ada ujian masalah dari orang dekat, dari orang jauh. Apapun kasusnya, apapun masalahnya adalah itu tidak ada pengaruh bahwa kita tidak dilihat, tidak diperhatikan oleh Allah. Bahkan orang yang semakin dicintai oleh Allah itu semakin hebat ujiannya. Apa tanda itu ujian? Ya tandanya adalah orang itu beribadah. Nah, tanda orang beribadah ketika datang musibah itu ujian. Yang tahu masalah itu adalah ujian atau teguran, kita sendiri lagi taat kepada Allah, datang musibah, yakinkan itu ujian. Lagi nggak taat kepada Allah, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, nggak mau berakhlak, nggak mau baik sama orang. Datang musibah, yakinkan itu istidraj. Teguran datang dari Allah supaya kita noleh. Kalau kita entar-entar, sok-sok, ya tarsok-tarsok, ya makin ditumpuk. Tapi hebatnya Allah, ketika ada orang begitu, Allah masih kasih jalan hidup anugerah yang lain. Sehingga akhirnya melenakan, saya nggak sholat aja, alhamdulillah rezeki saya masih lancar. Ente sholat miskin aja, itu juga ujian buat yang soleh. Gitu. Artinya, mau sesulit apapun kita menjalani hidup, mau sehebat apapun orang menghajar kita, mau sekecewa apapun dengan pekerjaan kita yang belum tercapai, mau serendah apapun kita menggapai tingginya cita-cita, ketika belum tercapai, nggak ada urusannya Allah sayang nggak sayang. Sedunia sholat, Allah memang nggak untung. Sedunia nggak ada yang sholat, Allah nggak rugi. Orang sholat kita, buat keberkahan di dunia, keselamatan di akhirat. Tapi ketika kita belum tercapai pada cita-cita, nggak ada urusannya Allah nggak sayang. Kemudian dia berpindah Tuhan, pergi dari jauhnya. Ya, bagaimana kita akan mendapat ketenangan? Pasti orang ya yang ketika dia hebat ujiannya, kemudian dia pergi dari Allah, ya. Tetapi dia mencoba dari hati kecilnya itu masih ada mencari kebenaran. Mentok-mentoknya dia pergi dari Allah. Ujungnya hidayah makin besar. Tidak hanya hidayah irsyad yang datang dari manusia soleh. Bahkan Allah kirim hidayah taufik yang mutlak datangnya langsung dari Allah. Sehingga ketika seseorang berada di jurang hitam paling legam pun serta paling dalam, ujungnya pasti dia noleh. Ya Allah, aku menyesal. Sekarang aku datang kepadamu. Oke. Tapi kira-kira yang tadi saya sampaikan paham gak Pak? Iya, kita melurus saja Pak. Dengan dosa dan maksiat yang kita berjibaku, terseok-seok, kita masih menikmati dosa maksiat, menggapai cita-cita ke depan gak sampai-sampai, kebutuhan belum lagi terus segala macam. Terus saja Pak. Akidah dijaga, Allah, Islam, Nabi Muhammad, ya kemudian daripada hidayah orang soleh, majlis taklim terus dicari, seok-seok kanan, belok kiri kanan lagi, terus aja. Nggak ada urusannya, terlalu lama merenung lama. Wah ini kayaknya saya nggak cocok di agama ini. Ya kalau ada orang saya nggak cocok di agama ini bahaya. Mendingan bapak-bapak ngikutin orang yang ngomong bapak tidak cocok kerja di air, bapak di comberan, ini contoh gitu. Itu tadi, ini murtad berilmu ya. Murtad berilmu, balik lagi judulnya kemarin. Ini nggak ngerti saya sampai terakhir saya barusan tadi ngomong, saya masih belum paham kenapa Ustadz Guswar kasih tema pergi dari Allah menuju Allah. Padahal ini penjelasan, tema kan banyak yang lain. Tapi it's okay Pak. Dari mulai tadi tema sampai tadi bapak-bapak keluarkan saran pendapat sampai tadi saya sampaikan, minimal paham ya Pak. Paham ya Bapak Ibu yang ada jamaah Zoomia, bahwa kesulitan hidup sebesar apapun, sehebat apapun, seberat apapun, nggak ada urusannya kita akhirnya protes kepada Allah. Karena saya tanya bapak-bapak semua nih, duluan syukur sama sabar kan ini kembaran nih. Duluan syukur apa duluan sabar? Ini bapak-bapak
Ya, Anda kan perempuan. Ayo Pak, apa dulu Pak? Sabar. Ada yang Komandan, alasan dulu, dulu. bentar, Oh, belum. diacak dulu di random. Ya, coba Sabar. Terus yang lain? Sabar. Syukur. Cap. Syukur. Siapa yang mau jawab syukurin? Enggak ada. Sabar, sabar. Tadi banyakkan sabar apa banyakkan syukur? imbang kelihatannya. Oke, sabar. Kita nggak usah kasih tahu nggak usah minta mereka jawabannya. Iya. Nah, nanti pasti waktunya panjang. Oke, langsung saya jawab ya Pak. Waktu kita belum lahir, orang tua kita itu bertemu kan, bapak dan ibu. Waktu saat nyolek, colek-colekan, itu ada 250 juta sel. Saya udah mencoba untuk nggak nyebut itu loh. Gampang banget, sperma. Ya, nutfah. Itu kan ilmiah, Kimo. Jadi kita ini laki-laki Pak, ini sehari itu mampu memproduksi 6 sampai 80 juta sel. Sperma. Sebutin lagi aja. 6 sampai 80 juta sel. Bayangkan Pak, kalau nggak keluar gitu loh. Nah, ketika sekali sembur itu 250 juta sel yang diterima oleh ibu cuma 1 sel. Kita nih semua adalah we are the champion. Kita adalah sang pemenang kehidupan. Kira-kira sabar apa syukur Pak? Sabar apa syukur Pak? Syukur. Tadi jawabannya kenapa sabar? Enggak, yang sabar nggak nyampe spermanya. Artinya yang tidak sampai mereka sabar. Sabar. Kita berarti bersyukur. Belum jadi tuh Pak. Baru diterima, diolah, diovum segala macam. Wow, 4 bulan di perut, wow, sampai 9 bulan. Kemudian lahir. Belum punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, nggak tahu apa-apa, nggak punya baju, nggak punya duit, nggak punya saldo, belum dikasih nama malah. Kira-kira dia lahir selamat, apa kata ibu kita? Alhamdulillah. Kira-kira sabar apa syukur Pak? Syukur. Kemudian nggak lama dikasih nama Muhammad Dahyal Afkar. Ada ponakan imam namanya Muhammad Dahyal Afkar. Saya yang kasih nama. Pas udah gedean dikit dipanggilnya Bagol. Ada itu. Ya, kasih nama. Dikasih nama, kemudian dibuatan selamatan segala macam. Itu anak ya Allah. Kira-kira dia sabar apa syukur Pak? Syukur lagi. Kalaupun ternyata dia mulai belajar jalan, ya dia belum ngerti sabar. Yang sabar siapa? Emaknya. Anaknya mendapatkan perhatian dari orang tuh, syukur terus. Sabar itu sesekali. Sabar sesekali, syukurnya yang banyakin. Ketika ujian datang, sabarnya yang digas. Syukurnya nggak boleh kurang, nggak dibalik. Karena apa? Ketika ujian datang sehebat apapun, ya nikmat Allahnya tidak berkurang. Itu orang yang nggak punya apa-apa loh, belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya kendaraan. Sekarang bagaimana dengan orang yang bertahtakan intan berlian, mutiara yakut merah, punya ini dan itu, punya segala macam, punya orang-orang yang dicintai dan mencintai. Hanya karena sebab ada satu masalah yang dia memburu mencita-cita ke masalah itu, yang sedang dia kejar, nggak tercapai. Dia protes semua kepada Allah. Allah nggak adil, Allah nggak benar. Udahlah, saya mau dosa aja. Bahkan ada para protes dia, keluar saya dari keyakinan agama ini, nggak cocok sama kehidupan saya, keluar. Inilah ya kembali kepada pemahaman ilmu. Makanya jangan jauh dari majelis ilmu. Nah ngaji di ilmu agama nggak bisa dengerin YouTube ngedengerin radio itu sekedar simaiyah, pendengaran, introduction, pengenalan, tadkiroh, pengingat. Tapi kalau belajar agama harus Pak, ada gurunya, kenal sama gurunya. Ustadz doain saya, ustazah doain saya. Karena nanti apa? Kalau kita punya guru, satu ya,
kita mendapatkan wasilah berkah lewat dia. Karena berkah itu, Ustadz nggak punya berkah. Ya, yang punya berkah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah punya berkah. Cuma ketika ayat dibacakan, kemudian ada zikir, berkah itu ampul-ampulan nanti Pak, loncat-loncat. Kemudian ketika salaman, minum kalian, ustadznya mah sebagai wasilah doang, tapi ilmu Allah sama doanya itulah yang berkembang berbeda-beda. Maka kita selama sama ustadz cium tangan bolak-balik. Kenapa kita harus makan harus habis? Makan di kanan, pindah ke kiri. Ketika makannya habis semua, habislah karena itu berkah. Begitu. Jadi tidak bisa kita ini marah kepada Allah kemudian jalan ke kiri, akhirnya ternyata disalahkan kanannya. Hanya karena sebab tidak tercapai cita-cita, kemudian dia buang semuanya. Hanya karena sebab satu ujian dia tidak bisa raih, kemudian dia buang semua nikmatnya. Seperti kemarau 1 tahun disiram hujan 1 hari. Padahal kebaikan Allahnya banyak. Kehidupan, sehat, panjang umur, lahir batin, rezeki, punya orang-orang yang baik, punya saldo, punya kendaraan, punya istana, punya apa-apa yang orang mungkin belum tentu punya. Gitu. Ya. Sesekali ada masalah, itulah surat cinta dari Allah supaya kita kembali banyak bersyukur gitu. Jadi semuanya ringan ya. Jadi kita yang susah jangan kecil hati. Ya. Karena saya sampaikan, dunia itu setetes meskipun kita suka. Dunia itu setetes. Ketika kita punya banyak dunia harta berlimpah, jangan GR, jangan besar kepala, karena yang ada di tangan kita cuma setetes. Gitu. Ya. Tapi ketika pergi, ketika hilang, jangan terpuruk, jangan bersedih, karena yang hilang juga cuma setetes. Kalimat ini sering saya ulang Pak. Meskipun kita senang sama handphone baru, mobil baru, baju baru, senang lah. Tapi sekedar senyum di bibir aja, jangan masuk ke dalam hati. Ya, supaya apa? Jangan sampai pada derajat hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada urusan dunia, membenci kematian. Gitu. Padahal kita nggak usah benci kematian, nggak usah nunggu kematian. Mati itu pasti datang, tinggal gilirannya aja. Apa bapak-bapak duluan, saya belakangan, satu saya belakangan, bapak-bapak duluan kan nggak tahu. Maunya dulu. Masya Allah. Jadi memang ya syukur itu tidak hanya ketika kita itu sedang menerima sesuatu yang dianggap sebagai sebuah nikmat, tapi sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kesulitan. Nah ini juga sebenarnya bagian dari rasa syukur kita. Nah, coba barangkali ketika kita sedang makan ya, dengan hidangan yang banyak, dengan beraneka ragam, itu yang ada apa coba? Biasanya cuman mata melihat, wah pengen menikmati semuanya, kadang-kala syukurnya lupa. Tapi begitu di hidangan di meja makan cuman ada tempe, nasi dan kecap, di situ akhirnya kita mulai, ya Allah, ternyata masih ada tempe di sini. Terkadang syukur itu muncul, ya nggak Pak? Pada saat kita itu sedang sulit, itu bagus Pak. Sekarang saya tanya, ya kenapa orang kaya ya suka emosional? Ya, orang kaya itu gampang tersinggung. Karena orang kaya itu ya kelebihan stok syukurnya, kekurangan stok sabar. Dia tidak pernah merasa susah, akhirnya syukur mulu kan. Karena dia kurang stok sabarnya, makanya orang kaya nggak akan mau antri Pak. Ya orang kaya nggak boleh tersinggung sedikit. Ya, yang ada adalah stok syukur. Sementara orang susah itu kebanyakan stok sabar Pak, kurang stok syukurnya. Gimana ini duit tinggal 50.000, sabar Bu, gitu. Gimana pengen bayar uang sekolah nih nggak ada Pak, sabar Bu. Bagaimana kontrakan minggu depan harus dibayar, sabar Bu. Kebanyakan stok sabarnya nggak ada syukurnya. Maka karena tidak ada kurang stok syukurnya, kehidupannya begitu-begitu aja. Kan Allah yang menjamin, la in syakartum la azidanakum. Kalau engkau bersyukur akan engkau tambahkan. Makanya itu menjadi 2. Nah, sedikit lagi saya tambahin Kimo ya. Syukur kalau kita melihat deh, hewan-hewan saja itu memiliki sifat pandai bersyukur Pak. Hewan itu jarang protes Pak.
Mungkin saya pernah cerita di sini ya. Ikan paus itu bernapas pakai apa ya? Paru-paru. Paru-paru, bukan pakai insang. Coba bayangkan, apa Allah nggak salah desain ini? Harusnya kan yang namanya ikan itu nafasnya ya pakai insang dong. Kenapa dia pakai paru-paru, nongol mulu? Tapi tetap kita lihat ikan paus bersyukur dia. Nggak ada ikan paus demo. Pernah lihat ikan paus demo, Pak? Protes. Ya, nggak pernah mungkin kalau kita tanya ikan paus, gimana? Tetap dia menikmati itu. Ya, nyaut aja nih Pak RW ini. Nah, ya kan, nggak pernah minta untuk digantikan gitu. Kalau harusnya kan saya pakai paru-paru harusnya bisa jalan-jalan ke mall gitu ya, nggak Pak RW? Nah itu satu. Kedua, kalau kita lihat lumba-lumba, kenapa dia mau loncat? Diajarkan sama orang pelatihnya. Itu sebagai bentuk rasa syukurnya dia. Karena dia tahu ketika dia lompat dia akan dikasih makan. Ketika dia dikasih makan maka dia akan mau melompat. Ikan lumba-lumba kalau nggak dirangsang pakai ikan mau nggak kira-kira dilompat, Pak? Nggak akan mau dia. Nah, ikan saja, hewan-hewan itu pandai bersyukur, maka dikembalikan kepada kita. Nah, permasalahannya terkadang pergi menjauh dari Allah. Ini ada beberapa kemungkinan, Kimo. Yeah. Ada orang yang berputus asa, kemudian dia tersadar. Ada yang berputus asa, kemudian menjadi gila. Ada yang berputus asa, akhirnya bunuh diri. Nah, dalam penelitian, ya di dalam psikologi, setiap manusia itu punya peluang untuk menjadi schizofren, Pak, untuk menjadi gila. Karena tekanan-tekanan kehidupan konslet. Ya. Jadi setiap orang itu memiliki peluang sebenarnya. Berdasarkan penelitian seperti itu. Dan perasaan-perasaan ingin bunuh diri ya itu juga ada. Dan bahkan kalau kita melihat di negara-negara seperti di Jepang, ya dewasa itu tingkat bunuh dirinya tinggi gitu. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi bisa memahami, entah itu karena tekanan kehidupan atau memang dia merasa bahwa hidupnya apalagi sih, termasuk juga beberapa orang, misalkan kita lihat artis-artis, orang-orang tenar, ya karena putus asa dia bilang dia ngapain lagi sih di dunia ini karena kehidupannya sudah serba ada. Jadi dia pengen yang belum dia coba apa? Mati dia bilang. Maka dia bunuh diri. Cuman sayangnya kalau bunuh diri nggak bisa balik lagi. Nah, inilah kemudian itu kan sebenarnya ekses daripada pergi menjauh dari Allah. Nah, jadi Kimo, sebenarnya apa sih akibatnya ketika seseorang melarikan diri dari Allah, seolah-olah kan dia pergi tadi. Ada nggak efek buat orang tersebut gitu? Dan bagaimana kemudian membuat sebuah kesadaran kembali? Apakah harus orang itu mentok dinding dulu baru kemudian dia berbalik? Atau seperti apa sih sebenarnya? Ya, jawabannya sangat simpel, Pak. Kalau sudah terbuka celah, kemungkinan berbuat apapun bisa terjadi. Maka yang harus kita lakukan adalah menutup celah. Ya, celah-celah apapun yang bisa membuat semua bisa terjadi. Nah, yang bisa mengingatkan celah itu adalah ya orang yang paham pada ilmu-ilmu kehidupan. Yang saya jelaskan sini, setiap kita itu memang harus punya guru, Pak. Ya, nih sekarang nih hanya sekedar gugur kewajiban ngaji malam Jumat, dengerin pulang. Harusnya kita ini bergaul dengan guru tuh setiap hari. Sama seperti sahabat bersama Rasulullah. Mereka tiap hari ketemu. Nabi ketemu, itu begitu. Nah, guru satu orang yang bimbing. Kita kan enggak, sibuk kerja, ngaji. Sehingga itu yang begitu aja masih bisa belok. Apalagi yang nggak pernah punya guru. Nah, ketika ada masalah besar, dia berat, kemudian juga nggak ketemu jalan, ya keluarlah dia mencoba ya berbuat hal-hal yang manusiawinya dia tanpa iman, juga tanpa akidah dan tauhid. Nah, jadi kembalinya adalah ya setiap kita harus memiliki pembimbing atau murabbi yang mendidik di dalam, di luar ruangan, siang, malam, pagi, petang. Ya, tidak hanya sebagai muallim, yaitu orang yang mengajar di majelis taklim. Tidak hanya sekedar punya mudarris yang mengajar ketika kita di akademisi. Yang ngajar kita, dosen kita baru mudarris. Ngajar sama mendidik beda, ngajar di kelas, di luar bodo amat. Tapi kalau mendidik di dalam luar kelas. Nah, kalau murabi,
Dia membimbing lahir batin, luar dalam, siang malam, tidak ada batas. Gitu. Ketika mudaris, ketika mualim, kesempatan untuk berbuat dosanya, melencengnya banyak. Tapi kalau sudah ada murabi, fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin, saling mengingatkannya banyak. Maka harusnya sebenarnya kita tuh emang kerjanya kan harusnya di zaman seperti Rasul tuh ibadah, ya ibadah terus karena engkau manusia, kau tugaslah ke pasar, dagang, jualan, berangkat, setelah itu ngumpul lagi. Jadi lebih banyak ngumpulnya di pengajian bersama Rasulullah di masjid, kemudian sesekali aja dagangnya. Kita kan enggak, sibuk baru ngaji, sibuk ngaji. Pantas kita banyak beloknya, stuck di tengah, banyak belok ke kiri. Kalaupun ternyata nggak belok, lurus, stuck nggak berjalan. Nah, jadi bukan hanya pemahaman gimana caranya supaya nggak pergi ya, tapi terus menuju Allah. Satu-satu cara adalah kita harus punya murabi. Nah, bapak-bapak punya murabi siapa? Saya juga harus punya murabi. Dan itu terus bersinambungan. Nanya, kalau ini gimana Tat? Saya lagi ngerasain gimana? Oh, saya lagi ngerasain gak nyaman nih. Apa yang dirasain ini? Udah ini aja. Dan diikuti. Terus itu tidak akan pernah pergi dari Allah. Ya, tidak akan pernah pergi. Ya, bahkan terus menuju Allah dengan sebagai tandanya manusia. Ya, mahal khoto wan nisyan. Menuju Allah itu tetap bisa khoto wan nisyan. Orang lagi sholat aja orang bisa lalai dan lupa. Maka saya pernah jelaskan kan, makna khusyuk sebagai umat dengan khusyuk, ya khusyuknya Rasulullah berbeda. Nabi Muhammad khusyuk dari takbir sampai salam Allah. Nah, khusyuknya umat Nabi Muhammad kalau suruh ngikutin Rasulullah kita nggak sanggup Pak. Nah, maka Imam Al-Banzari menyebutkan khusyuknya umat Rasulullah dalam sholat adalah ketika kita sholat Allahu Akbar, baca surat Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut Takatsur. Mulutnya baca, pikirannya kemana-mana dok. Ya, sendal belum masukin, jangan-jangan ntar pintu belum dikunci, masuk maling segala macam. Nggak lama pas lagi mikir begitu, ingat ya Allah saya kan lagi sholat. Kemudian dia berupaya untuk kembali lagi, fokus lagi, ya. Mulutnya membaca kalla saufa ta'lamuna. Kemudian hatinya menerjemahkan, maka mengembalikan dari lalai menuju khusyuk itu sudah khusyuk. Alhamdulillah kita dikasih keringanan Pak. Nah, begitu juga implementasi dalam kehidupan. Lagi berhamba kepada Allah, mengabdi kepada Allah, tiba-tiba melenceng sedikit. Kemudian astagfirullahaladzim, ini kan gak boleh, haram. Kemudian balik lagi, itulah hamba yang soleh. Karena orang soleh adalah bukan orang yang tidak punya dosa. Orang soleh tetap dia berdosa karena dia juga manusia, tempatnya salah dan lupa. Bedanya kita dengan orang soleh adalah orang soleh kalau berdosa cepat baliknya. Pagi berdosa sebelum siang dia sudah tobat. Siang berdosa sebelum petang dia sudah tobat. Nah, yang tahu kita soleh atau tidak kita sendiri. Waktu kita maksiat cepat nggak baliknya. Ketika ditarsok-tarsok karena ibadah dan tobat, diengke-engke keburu jadi bang, dinanti-nanti keburu mat, diintar-entar keburu mod. Demikian permisa. Jadi konkretnya gimana nih kalau seandainya bapak-bapak sekalian harus punya murabi? Saya nggak kebayang kalau murabinya adalah kimo, repot banget dia setiap hari menjawab permasalahan-permasalahan. Jadi bahasa kan ada 3, ada bahasa tulisan, WhatsApp, bahasa suara telepon, bahasa wajah. Dulu zaman Rasulullah nggak ada telepon, nggak ada WhatsApp, bertemu. Ya, nah bapak-bapak ya ketemu, wah saya nggak kerja, oh berarti nggak bisa dong, berarti telepon. Telepon, karena telepon banyak gantian dong, kan nggak mungkin terima telepon semua 40 orang kecuali kayak ini Zoom. Nah, kalau nggak nulis, kalau nulis kan jarinya cuma 2, berarti sabar gitu loh. Tapi bahasa tulisan, bahasa suara, bahasa wajah, kira-kira lebih afdol yang mana? Bahasa wajah, maka prioritaskan. Ustaz Muhai siap nggak? Oh kalau semua segini nih memang kerjanya ngumpul tiap hari, ya lu jual gue beli gitu loh. Karena tanpa bapak-bapak emang tiap malam kita nongkrong. Bener gak Pak Andri? Ada gak Pak Andri? Gak ada orangnya. Malam saya sampai 1:30, wah kemana-mana. Mendengarkan ayat Quran, mendengarkan Qori, Ustaz Muammar, Zeta. Didengerin lewat YouTube sampai dengerin. Malam-malam 1:30 Pak. Ya gak apa-apa. Dan memang harusnya begitu. Dan ujungnya nanti saya juga duduk
Sekarang mungkin masih jalan sama Ustadz Guswar. Nanti mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi. Atau mungkin pas tua, duduk sini kita ngaji, kan nggak ada yang tahu. Kenapa harus tunggu tua dari sekarang? Bapak-bapak kerja dari pagi sampai sore, siang udah ngumpul lagi semua. Belajar lagi, siap. Maka ini tidak hanya komplek, tapi menjadi pesantren Villa Pakayun. Masya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, saya pada ngedengar Kimo, satu saat kalau tidak salah ya, sahabat itu pernah juga mengadu kepada Rasulullah. Ya, dia bilang begini, ya Rasulullah, kenapa ya ketika saya bersama dengan engkau, itu kayaknya rasanya indah banget gitu. Iman kami meningkat, tapi kenapa begitu pulang ke rumah, ya kan, itu seolah-olah menjadi ada sesuatu yang terkikis. Nah, ini gimana, apakah ini hal yang memang orang sering mengatakan manusiawi atau natural atau gimana gitu loh. Kalau seperti itu kan ada baiknya kita nggak usah pulang-pulang, bersama dengan Kimo aja terus. Iya. Ya, apa saja yang karena Allah, pasti rasa cinta itu ditumbuhkan beda-beda lah. Ya, asal lillahnya benar, pasti itu juga Allah yang memberi hidayah. Ya, seperti pernah kemarin ceritakan, ada seorang sahabat kalau nggak salah namanya Ibnu Hibban. Tiap hari ketemu Nabi ketika perang, karena masih perang itu butuh tenaga yang kuat. Nah, dia nggak ikut perang lah dalam kondisi tertentu. 3 bulan perang, pulang dari perang tinggal tulang belulang dan kulit saja. Ya Allah, kata Rasulullah, kenapa keadaanmu demikian? Apa jawaban sahabatnya? Bagaimana aku bisa tidur, bisa makan dengan kenyang, tidur dengan nyenyak, ya, hidup bisa nyaman, sementara engkau yang aku rindukan jauh dari mataku ya Rasulullah. Jadi dia nggak makan, dia nggak bisa tidur gara-gara nggak ngelihat Nabi. Coba, jangankan manusia, sahabat, malaikat Jibril itu ya, kesenangannya apa? Lihat wajah Nabi, turun aja, asal ngelihat wajah Rasulullah naik lagi. Itu malaikat. Bagaimana kita yang ponakan Nabi bukan? Nah, mungkin kita nggak ketemu Nabi, sesama kita. Mungkin tampangnya Ustadz Guswar begini. Tapi kalau memang kita menjadikan beliau murabi, pembimbing yang nanggung ilmu dan dosa-dosa bapak, maka bagaimanapun kondisi postur nggak mempengaruhi daripada kecintaan. Makanya sesuai doa kita, ya Allah, berikanlah cintamu dan berikanlah kami cinta orang-orang yang mencintaimu dengan cinta kami kepada mereka. Ya, mereka yang mencintaimu, maka besarlah cinta kami kepadamu, begitu. Jadi kita butuh, memang orang-orang itu nggak bisa, Pak. Sealim, sesolehah apapun, kita tetap butuh jembatan. Sampai pun Rasulullah yang dicintai sangat Allah, bahkan derajatnya adalah kekasih Allah, butuh jembatan enggak? Siapa jembatannya? Malaikat Siapa tuh? RW mau ngomong jawab apa tuh RW? Allah tadi kan. Ya? Allah. Iya, sampai pun Rasulullah jembatannya siapa? Malaikat Jibril. Guru juga. Itu kan tanda gitu bahwa kita butuh jembatan itu. Kalau bapak-bapak tuh sibuk, kita nggak bisa ngumpul karena sibuk bisnis, maka tempellah kita kepada guru kita yang ada di blok CC di mana. Ya, banyak tanya, repotkan dia. Ada ustadz di blok CC, repotin dia, ustadz tanya ustadz, tanya ustadz. Ustadz kalau ini gimana? Oh jangan Pak. Tapi kalau dia ngasih nasihat, ya kerjakan, jangan tidak didengarkan. Gitu. Tapi jangan lupa, habis tanya ustadz itu perhatiin. Ditanya mulu, dapurnya terbalik. Wah, mati. Udah mati tanya juga, gimana kabar Tat? Udah mati. Begitu, jadi sinkron ya. Oke. Ya, waktunya bertanya nih. Kita ini enggak sepayah-payah kita itu apa Pak? Enggak ada tidak sepayah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam itu 18 tahun, ada yang bilang sakitnya, ada yang bilang 38 tahun. Tapi ada kisah Israiliyat yang kita boleh ambil percaya atau tidak, ya. Bukan untuk menghinakan para nabi, tapi contoh kecil kisah gini. Dari mulai daging itu dimakan oleh belatung itu. Belatung sampai habis itu. Kemudian tinggal tulang dan kulit saja. Ya. Nah, saking nggak ada dagingnya itu belatung itu saling memakan. Sambil makan
Sampai habis tuh, tinggal 2 belatung. Berjalanlah belatung ini. Ya. Sebelum jadi 2 belatung ini, setiap sholat ini dikeluarkan belatung itu ditaruh di sebuah bilik atau meja. Keluarkan dari lubangnya, sholat Nabi Ayub. Habis sholat itu belatung-belatung ditaruh lagi di lubangnya. Ya, dan memakan itu. Nah ketika 2 belatung ini sudah besar karena saling makan, nggak ada lagi daging. Mereka belatung ini berdua menuju hati. Ya Allah, berdoa Nabi Ayub, daging boleh habis oleh belatung-belatung ini, tapi aku untuk mengingat engkau tinggal 1 hati ini. Sekarang keduanya sedang menuju hati ini, tempat aku berkomunikasi dengan engkau ya Allah. Janganlah sampai dimakan oleh belatung ini. Akhirnya turunlah malaikat, ya, kemudian menghentakkan kaki di depan Nabi Ayub, keluarlah air. Mandilah engkau dengan air ini, wahai Ayub. Kemudian 2 belatung ini oleh malaikat Jibril dilempar, 1 ke sungai, ya, 1 lagi dilempar ke hutan. Yang ke sungai jadi lintah, yang ke hutan jadi lebah. Keduanya bermanfaat buat manusia. Gitu. Sepayah itu kekasih Allah Nabi. Sampai sakitnya. Ya, percaya nggak percaya itu kisah, tinggal diambil hikmahnya. Kita nggak sampai begitu, Pak. Sakit kita paling gitu kan. Nabi sampai berlobang itu. Ya, kemudian setiap sholat dikeluarkan, habis sholat masukin lagi, habis sholat terus sampai akhirnya habis dagingnya. Kita payah-payahnya paling apa Pak? Paling payah Pak, dikejar debt collector. Kasarnya gitu, paling begitu. Nggak sepayah itu kita. Ya, ucapkan dulu alhamdulillah. Maka jangan pernah berlari, pergi dari Allah karena sebab masalah. Tapi yang hebat, cari murabi supaya kita bisa menuju Allah. Kekasih Allah tidak pernah bisa gitu, membedakan antara miskin dan kaya. Miskin bahagia, kaya pun bahagia. Susah bahagia, senang bahagia. Oke, sekarang ada yang mau bertanya, silakan. Iya, ini tadi kita ada Ustadz Bucep. Wah, budak Bucep? Angon tuh, budak Angon. Oh, budak Angon. Tulisannya. Boy, sehat boy. Ini kita lihat di sini ada. Silakan yang mau bertanya ya, secara langsung juga, baik yang di Zoom maupun yang di Majelis Kopi Uduk. Iya. Masih ada sekitar 10 menit lagi nih. Yuk, mangga. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya udah jelas banget tadi ya. Di Singapura, dari Bali, ini dari. Oh ya, kita bacakan tuh dari mana aja. Mana galeri. Dari Blitar, ya, dari ada di Malaysia ini. Tadi dari Singapura katanya ya, suaranya nggak jelas. Ada juga Bunda jelas. Pit nih dari Amerika ya. Iya. Ya, sehat selalu Bunda. Ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Hah? Ya. Ada? Ada yang bertanya, Mike siapa tuh? Nah, lagi tanya gini, bolak-balik dah. Makanan kurang nggak? Ayo Pak RW. Pak RW lagi. Ya. Mulai malam ini kita khusus kita beliin RW mic. Iya, supaya nggak lama nungguin mic soalnya beliau. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dari tema pergi untuk menuju Allah. Nah ini kembali lagi itu mau nanya ini Ustaz. Jadi kalau apa ya tadi? Megang mic dulu baru mikir pertanyaannya apa jadi ke Pak RW kelihatannya. Jadi gini Ustaz. Luar biasa jadi memang. Untuk ini cuma buat supaya nggak tegang aja Ustaz. Oh, oke deh. Biasa. Jadi kalau untuk pertanyaan tadi pergi dan untuk menuju Allah. Jadi memang itu kembali lagi ke ujian masing-masing. Apakah dia ada iman apa enggak? Kalau dia ada iman, dia pergi dan kembalinya ke Allah. Tapi kalau dia iman yang enggak ada, pergi untuk meninggalkan Allah. Oke, jadi saat dia pergi imannya ada nggak Pak? Saat pergi, kalau dia itu enggak ada imannya,
Terus nggak ada imannya gimana bisa kembali ke Allah? Nah, kalau perginya itu dia ada iman sedikit. Oh, berarti imannya nggak hilang sama sekali. Nggak hilang. Berapa persen kira-kira Pak Heru? Ya minimal 2%, 3% aja udah ada. Alhamdulillah dia akan kembali lagi kepada Allah. Tapi kalau iman yang nggak ada, dia perginya pergi maksiat. Seperti itu. Jadi ya pertanyaan saya, bagaimana untuk selalu mengingat-ingat untuk kita akan pergi menuju Allah. Itu aja Ustaz. Apa cara dan trik-triknya untuk menuju pergi, untuk menuju ke ridhonya Allah. Seperti itu Ustaz. Bingung kan? Iya. Iya. Enggak, mendingan besok sambutan RW aja. Nggak usah nanya. Tapi bagus lah, sudah. Intinya gini, apapun itu, tadi dua ya. Satu, bicara tentang iman. Ya, ketika orang sampai meninggalkan Allah, berarti imannya pergi. Dan itu benar. Karena ada hadis yang menyebutkan, tidaklah mencuri seorang pencuri kecuali hilang imannya. Itu ya. Maksudnya begini maksudnya. Ketika orang menjauhi Allah, pergi dari Allah, maka imannya hilang. Cuma masih dikasih 2%. Masih 2% tadi katanya. Yes, oke lah, gak apa-apa. Iya. Nah, yang kedua, pertanyaan bagaimana caranya supaya tidak sampai seperti tema ini, pergi ya, tapi tetap kembali. Ya, tadi jawabannya sudah lah. Setiap kita ini butuh pembimbing. Bahkan hidayah itu artinya apa, Pak? Hidayah adalah artinya petunjuk atau bimbingan. Kalau langsung dari Allah namanya hidayah taufik. Kalau dari manusia yang soleh yang dia sudah dibimbing oleh Allah duluan namanya hidayah irsyad. Artinya apa? Setiap kita butuh hidayah, setiap kita butuh setiap kita butuh petunjuk. Maka kita tidak boleh jauh dari sumber-sumber bimbingan dan petunjuk itu. Dan di antara sumber-sumber bimbingan petunjuk adalah majelis ilmu, guru, dai. Nah, seminggu sekali ketemunya, ya seminggu sekali hidayahnya. Tapi kalau sering komunikasi entah bahasa tulisan, maka sering juga hidayahnya gitu. Nah, di antara kita ini ya saling mengingatkan aja. Saya lupa, Bapak ingatkan, Bapak lupa, saya ingatkan gitu. Ya, tapi dengan cara berbeda. Saya ingatkan Bapak, jangan Pak, Bapak-bapak nggak boleh ke saya sembarang begitu. Jangan satu suara, nggak boleh. Ente gimana sih? Nggak boleh, itu punya akhlak. Ya gitu kan, ya dengan cara lah. Tapi dalam kondisi tertentu di sini kita lebih mengarah kepada seperti sahabat. Makanya Nabi dengan orang di sekelilingnya bukan sebagai murid tapi sebagai sahabat. Nah, ada juga sebuah pengalaman begini ya, Kimo. Ketika seorang anak itu dari kecil sudah diberikan pemahaman tentang agama, pembelajaran agama, pendidikan agama oleh orang tuanya. Ya artinya sudah punya fondasi lah. Seperti kan pengalaman dari almarhum Uje ya. Gimana orang tuanya dulu itu mendidik almarhum itu luar biasa. Waktu kecil SD itu setiap subuh tuh harus ke musola, Pak. Kalau nggak mau ke musola dipukul sama orang tuanya. Dipukulnya kalau nggak pakai kopel tuh espernya tentara. Ya Pak Agus ya. Masih ada kan ya? Nah, dipukul pakai itu atau kalau nggak pakai koran yang dilipat-lipat dibakar. Nah, dia harus ke sana, harus azan dan segala macam. Nah, didikan orang tuanya waktu kecil, ya ternyata ini memang yang menjadi fondasi dan membekas. Jadi, ya di samping doa orang tua tentunya ya, ketika seseorang memiliki basic pendidikan yang baik, kalaupun dia sempat nyasar, kata orang Betawi, dia tahu baliknya. Nah, yang repot kan kalau seandainya anak-anak ini tidak mendapatkan pendidikan dan pengajaran agama dari kecil. Jadi begitu dia singit nyasar, bingung kembalinya gimana. Nah, jadi kita minimal lah kita nih dulu punya pengalaman waktu masih kecil ngaji di surau, di musola. Kan memori kecil tuh masih tetap nempel ya Pak ya. Karena waktu kecilnya memori itu masih bersih. Jadi ibarat komputer itu, memori itu baru awal tuh baru diisi. Dan biasanya ketika memori ini diisi, itu masuknya adalah di memori alam bawah sadar.
Nah, ketika sudah menjadi alam bawah sadar, ini sebenarnya sudah masuk ke dalam, kalau orang bilang menginternalisasi di dalam diri orang itu. Nah, jadi bersyukurlah kita, alhamdulillah, yang dulu orang tua kita itu peduli dan kita masih mempunyai lingkungan. Dulu kalau lagi bulan puasa itu kumpul rame, ya kan, main, tapi suasananya tetap suasana Ramadannya itu terasa banget. Nah, jadi yang PR kita sekarang adalah bagaimana sebenarnya membangun pendidikan. Kalau Bapak mungkin nggak punya anak kecil lagi ya, jatuh-jatuhnya ke cucu atau gimana nih, ke anak-anak kita itu dari kecil tuh sehingga bisa memiliki bekal yang kuat. Nah, saya pikir itu juga menjadi salah satu poin penting yang membuat orang itu ketika nyasar bisa balik. Gimana menurut Anda? Ya, jadi Allah Maha Mampu ya. Ada yang ditumbuhkan karena orang tuh bisa balik tuh. Ada orang nggak punya basic sama sekali. Ya, buktinya para mu'alaf itu mereka bagaimana mau basic, orang dia dulunya agamanya bukan Islam, tapi dari hidayah Allah, nasihat dari manusia yang soleh, dari darah keturunan, dari makanan ya yang dia makan, meskipun agamanya bukan Islam, tapi dia mencoba untuk mencari makanan yang baik dan benar, maka Allah akan bimbing dia gitu loh, sampai kepada kebenaran Islam. Saya pernah sampaikan dalam makalahnya ya, kata man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah jadi orang baik, nih saya ulangi, siapa orang yang diinginkan oleh Allah jadi orang baik, maka Allah akan buat orang itu cinta dengan agama. Hatinya terikat dengan majelis, pengen dengerin nasihat, pengen dengerin nasihat ustadz, pengennya pokoknya yang benar-benar yang hak-hak itu aja. Ketika kita ngerasa saya senang dari pengajian, saya senang dengerin deh, saya pengen ketemu ustadz ini, saya pengen, selalu ada kita, maka yakinkan diri kita itu diinginkan oleh Allah jadi orang baik. Sebaliknya males, ya ikut pengajian males, berat, ngumpul di majlis berat, ketemu orang soleh itu ogah, ya nggak mau dia mendengarkan nasihat tuh. Maka yakinkan juga bahwa kita tidak diinginkan oleh Allah jadi orang baik. Tapi insya Allah yang di sini semuanya diinginkan oleh Allah jadi orang baik gitu. Itu udah aman tuh Pak, aman yang penting Pak. Ya kalau orang ngumpul jadi situ itu udah jaminan, makanya jangan pernah jauh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap kita membutuhkan itu. Bahkan ya seorang pengajar pun seperti kita ini tidak terlepas potensi untuk bisa terpleset jatuh kepada jurang yang kelam dan hitam ketika kita juga tidak mencari tahu tentang kebenaran dan hak itu. Maka kadang di antara kita juga bagaimanapun canda tawa, kadang sepertinya tertawa kemudian terbahak-bahak bercanda, rel itu harus kuat. Nah rel ini adalah iman kita gitu loh ya, dengan segala kesalahannya. Biarin deh kepleset, yang penting bisa berdiri. Biarin dia nyasar, yang penting bisa balik. Pertanyaannya, waktu terpleset dan nyasar itu bisa balik atau tidak? Nah, bagaimana bisa balik dan bisa berdiri kalau tidak ada yang nuntun dan memapahnya? Nah yang menuntun mapah itu ada orang yang kita gugu, kita tiru, yaitu seorang guru. Insya Allah. Ya Ustadz Bucep, saya sebut 3 kali nggak mau nyaut juga. Boy, ayo nih. Mana Bucep? Ya. Buka audionya. Ya silakan, ada yang bertanya, Phil. Oke, sebentar Bu ya. Ada yang itu. Cek. Ya. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Adam Pratama, ingin bertanya Ustadz. Saya mempunyai 2 pertanyaan. Yang pertama saya dari pernyataan dari saya dulu. Karena kan Ustadz ini pernah mengalami masa muda, yang dimana masa muda saya ini dan masa muda anak-anak lain ini mungkin mempunyai problematika yang sama, dimana ya masih malas untuk melakukan perintah Allah. Satu, apakah Ustadz pernah mengalami hal itu? Yang kedua, bagaimana untuk mendekatkan seenggaknya sedikit gitu, karena anak-anak muda zaman sekarang itu mereka mut-mutan kalau bisa dibilang.
bahasanya itu lebih ke arah ya udah deh, kayaknya sholat, ntar dulu deh gitu. Jadi gimana ya Ustadz untuk melawan rasa kayak gitu? Karena kan anak-anak muda ini kepalanya masih batu dan mereka nggak mau dipaksa gitu. Ya. Mungkin itu saja pertanyaan saya, Ustadz. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan personal nih karena yang ditanya saya, Pak. Oke, jawab apa enggak, Pak? Jawab apa enggak? Oke, jawab. Jawabannya mau yang jujur apa yang menghibur nih? Oke. Imam Syafi'i pernah menyampaikan, wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Demi Allah hidupnya pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Takwanya pakaian, ilmi. Saya waktu kecil, ya ini cerita. Sebenarnya maunya ceritanya pengennya kayak anak muda yang lain, cuma memang kenyataannya begini. Jadi dari kecil tuh memang sudah ditempel dengan guru. Kalau boleh dibilang hilang masa muda, hilang masa remaja, hilang masa bermain. Meskipun saat itu bisa main juga karena nyolong-nyolong. Karena aslinya memang keluarga keras, orang tua keras, terutama almarhumah. Kalau sudah mukul ya mukul. Kalau sekarang mungkin di penjara itu ibu, kena HAM kali ya. Tapi dulu kita itu apa? Dulu muka ini agak mendingan, Pak. Ya, dulu lebih keren lagi sedikit. Waktu itu ingat banget saya pulang sholat, pulang main bola, berangkatnya 2:30 sebelum asar, pulangnya pas lagi azan. Berarti ya, azan maghrib, berarti kan nggak sholat asar. Tuh, nggak sholat asar ceritanya tuh. Muter dong lewat pintu belakang. Pasti aman di belakang. Pas buka pintu main nyelonong aja, nggak taunya almarhumah ibu itu sudah di depan pintu gini nih. Kaget ya, astagfirullahaladzim. Pertanyaan simpel. Sholat asar di mana kamu? Ya, lapangan bola. Lapangan bola. Sholat asar di mana kamu? Langsung nunduk, geleng kepala, tutup panci, Pak, ke muka, pang, coba. Ya, makanya begini hasilnya. Dulu kerenan dikit sebenarnya. Ya, luar biasa, pang. Jadi kalau habis nakal jatuh itu bukannya kalau orang ya Allah kenapa kamu enggak pukul, Pak, udah kan keras begitu, keras. Ya kalau diceritakan sebenarnya ini bukan untuk karena membenci, emang ya, setelah jadi orang kasarnya. Oh, ini sebab beliau. Ya, jadi guru itu dulu sekolah di luar sekolah itu ada guru ngaji. Jumlahnya 12 orang, Win. Selesai sekolah jam 12 sampai rumah jam 1:30, udah berangkat lagi ngaji sampai asar. Malam ngaji lagi. Nah, di rumah ada pengajian, kita dilempar keluar ngaji. Selesai sekolah SMP di sana masuk pondok lagi. Jadi kalau dibilang but-mutan itu gimana? Jadi apa yang Kevin tanya tadi sebenarnya tidak mengalami masa muda. Anak muda kan sama sebenarnya, mencari jati dirinya benar. Cuma lingkungannya yang beda. Akhirnya dibilangin, pendidik pertama adalah ibu. Pendidik kedua adalah lingkungan. Pendidik ketiga adalah sekolah formal, akademisi yang kita masuk di dalamnya. Jadi guru kita tuh di sekolah tuh dapat sisa, Pak. Lingkungan nyetak. Nah, lingkungan saya waktu kecil, Kevin, di rumah memang pengajian. Karena ibu adalah pimpinan Majelis Taklim Al-Wardah sekecamatan. Kemudian abah itu adalah guru serta pengurus Masjid Al-Intibah di Cirebon Selatan. Jadi udah mau lari kemana gitu. Jadi akhirnya nakalnya di luar, berantem, naik sepeda. Bayangkan anak umur 9 tahun naik sepeda ke Kuningan ya, Pak. Ya kalau sekarang mungkin deket dulu kan, pulang jatuh ke jurang, patah 2, bukannya disayang, kelepak. Saya ingat banget saya, Pak. Ya, ini saya ceritalah. Waktu umur 11 tahun saya. Saya itu kan dulu belajar ngaji, Pak, kiroat. Suara tuh ceritanya dijaga dulu ya. Kalau pengen makan bakso diperas baksonya, kalau pengen makan bakwan diperas bakwannya, gitu. Dijaga sampai kurus badan tuh habis tuh. Nah guru ngajinya sampai guru kiroat internasional banyak gitu. Suatu saat lapar karena harus jaga makanan, sebab ada MTQ Musabaqah Tilawatul Quran. Nah ada tukang bala-bala, kalau sekarang bakwan ya. Kemudian di meja tak ada uang 10 perak.
Dulu 10 perak bisa beli 5 peraknya rujak, 5 peraknya es ya. Jadi 10 perak saya belikan bala-bala. Baru makan satu nih, kamu ngambil uang di ini, gitu. Iya, mau didik luar biasa. Dia tahu saya lapar, tapi dididiknya luar biasa. Ya. Mana tangan yang ngambil? Ya, saya kasih tangan kiri, ludahin 3 kali, tuh. Dari situ nggak pernah sedikit pun ngambil barang orang. Dari situ nggak pernah sedikit pun ngambil atau mencuri itu, karena mencuri itu penyakit. Orang kalau sudah ngambil sekali, ngambil terus Pak, penyakit. Saya diludahin Pak 3 kali, tuh, tinggalin. Sampai dulu merasa kesel, kecewa, sampai ngomong ke teman-teman, ya emak gue ini macan dulu gitu, gue galak saking gue. Dan ketika mondok, ya kalau nggak sholat dipukul, dijemur kan. Jadi pendidikannya justru di pondok tuh memang lebih di rumah, di sekolah nggak sempat nongkrong. Justru nongkrong tuh setelah jadi ustadz. Terlambat berarti ya? Terlambat, tapi nggak nakal terlambat. Ya, saya waktu itu diajak nongkrong sama dia. Beliau 2006, jadi setelah jadi ustadz nongkrongnya bukan nongkrong nggak karuan, nongkrong ya bagi jadwal, satu ustadz besoknya kemana kita berangkat, setelah ceramah bareng kita di bubur makan, ngumpul lagi, biasa tawa-tawa. Sama Ustadz Jeffrey itu kadang selesai acara jam 1, jam 2 sampai di majlis Ustadz Jeffrey itu sampai nggak tidur. Ya ketawa-tawa, habis sholat subuh berjamaah kita di musola beliau, doa, zikir, muhasabah, nangis bareng-bareng. Sampai seguk-segukan, gitu. Selesai doa, selama pelukan jam 6, setengah 7, ntar jam 7 sarapan keluar, tawa-tawa lagi begitu. Jadi hidup aja hidup gitu. Jadi justru tidak mengalami masa muda kayak orang, tapi satu doang yang mengalami masa muda kayak orang, berantem. Emang dulu seneng berantem, berantemnya bukan berantem sok-sokan, selalu duduk ngebelain orang. Jadi kalau tadi Kevin pertanyaannya adalah gimana Ustadz menghilangkan untuk bad mood ngamut tadi. Kadang harus dipaksa. Ya. Seperti sholat yang didik kepada anak, kan dipukul. Kalau nggak dipaksa nggak bisa, gitu loh. Nah, kalau memaksa diri nggak bisa, maka duduk, bergaul, cari sahabat yang dia rajin. Pin, salat. Ya duluan deh. Lama-lama tuh ikut terus. Langkah pertama itu, ya. Sebab kalau urusan hal itu nggak ada mood, nggak ada urusannya gitu kan. Allah nggak tahu, nggak bisa sibuk serut. Salat tuh, tar aja deh. Allah juga tahu gue lagi sibuk. Loh, nggak bisa begitu. Ya, jadi bergaul aja dengan itu. Lama-lama nanti sampai ke sana. Yang penting ada niatan suatu saat kita ingin jadi orang yang lebih baik. Mungkin sedikit saya tambahin Kimo pula ya. Memang tergantung ya, mungkin kalau Elvin kan banyak setting sekarang ini lebih banyak di kampus ya. Nah waktu dulu saya zaman kuliah itu juga begitu tuh. Jadi di FISIP itu yang namanya anak kampus itu terkotak-kotak, apalagi di FISIP ya, segala macam teori-teori sosial itu dipakai. Ada yang namanya anak musola. Kenapa anak musola? Karena nongkrongnya di musola. Ada yang namanya anak balsem. Balsem itu di FISIP ada namanya tempat nongkrong namanya balsem tuh balik semak Pak. Nah biasa di sini adalah kaum proletar. Anak-anak yang merasa proletar lah ya, ngumpulnya di situ. Ada lagi anak kafe. Anak kafe tahu dong. Kalau anak kafe ini tongkrongannya anak-anak yang borju. Ada lagi anak perpus yang suka nongkrongnya di perpustakaan belajar. Ada lagi anak halte yang suka nongkrong itu di halte sambil nungguin bus. Nah, masing-masing kelompok itu punya ciri karakter masing-masing. Kadangkala anak balsem nih ada juga kan yang dia soleh, yang taat. Itu saking menjaga kemurnian dari komunitasnya, dia nggak mau sholat di musola. Kenapa? Karena takut dibilang anak musola. Nanti sampai kayak gitu Pak. Nah terus bagaimana dong kita menghadapi settingnya kayak gini? Pertama kan kita harus mengukur nih, gua nih ada di posisi yang mana nih? Posisi anak musola atau yang mana? Nah mungkin gue bukan anak musola, tapi ya kan
Nah, disitulah kita harus pandai-pandai bergaul. Artinya lu nongkrong di mana aja boleh. Nah, tapi ketika misalkan lu pengen ibadah, ya lu jalan aja. Kadang ada temen yang dia tidak mau menampakkan ibadahnya di depan teman yang lain. Bukan karena dia takut, dia merasa nanti dibilang segala, pokoknya gue ibadah aja deh. Mana lo? Toilet, begitu pulang basah udah, orang kan nggak percaya, pasti dia sholat nih. Nah, cara dia berdakwah dengan kayak begitu. Kadangkala yang kayak begini terlalu vulgar kalau ngajak gitu Kimo. Oh ya salah ngajak. Tapi dia berdakwah dengan cara gitu. Misalkan Alvin ya nongkrong nih dengan anak nongkrong deh, yang jarang bersentuhan dengan di musola. Lu pergi bilang gue mau kemana, ke belakang, tiba-tiba lu datang semua lu basah, pasti di dalam dia bilang apa? Lo bisa sholat lo. Cuman ya lu nggak ngomong aja. Nah nanti itu pasti ada aja tuh, udah ketahuan nih setiap azan lu pasti kabur. Itu udah menandakan bahwa sebenarnya kamu itu adalah anak yang terikat dengan musola tapi gaulnya di tempat lain gitu lah kira-kira. Kenapa? Mungkin kamu sendiri nggak enak gue di musola terlalu serius, bisa jadi kan kayak gitu. Nama musolahnya masjidnya di IKJ apa? Nah kelamaan mikir berarti jarang nongkrong. Kalau begini berarti itu nunjukin bahwa dia bukan anak musola. Tapi bukan berarti lu tidak memiliki kedekatan. Jadi lu bergaul di mana aja silahkan. Ya karena itu sifat anak muda, jangan juga lu membatasi. Nongkrong dimanapun oke. Ya tapi tetap ibarat kalau om dulu ya enggak. Ya rambut boleh gondrong men, tapi hati lo klimis dong, gitu kira-kira. Tapi jangan juga menonjolkan, wah gue ini hebat segala macam ibadahnya. Kadangkala pada situasi tertentu, justru dengan kita dalam tanda petik bersembunyi bukan berarti tidak menampakkan ya. Justru orang malah salut. Lu kayaknya pergi mulu ketika azan, gue ikut deh. Ketika ada temen yang lagi galau, pasti dia akan ikut kamu untuk apa? Kelihatannya muka si Alvinnya enak ya. Setiap habis wudhu, bawaannya cerah. Gue ikutin dia aja deh. Jadi berdakwalah dengan caramu dan jangan gelisah. Walaupun engkau anak tongkrongan, tetapi hatimu ada di musola. Wah, gitu kira-kira. Lebih baik rambutnya gondrong, hatinya Ka'bah daripada botak nyolong sendal kan gitu. Oke Kimo, gimana Kimo? Kita mau tutup? Ya cukup insyaallah. Jadi ini lebih mengarah kepada diskusi dan obrolan santai bahwa setiap kita tidak hanya yang dengarkan, yang bicara juga pernah mengalami, bahkan mungkin ujian kami juga lebih banyak, tegurannya lebih banyak, salahnya bahkan lebih banyak. Kullu ma kathura kalamu kathura khota'u. Siapa orang yang paling banyak bicaranya paling rentan banyak salahnya. Ya gitu. Maka kita juga belajar terus berjuang. Ya setiap kita ini saling bersaksi dan saling mengingatkan. Ya jangan pernah memvonis, jangan pernah mengutuk. Ya tapi terus sama-sama kita bergandengan tangan. Ya untuk bisa sampai kepada Allah agar kalaupun kita pergi bukan karena maunya kita, karena lemahnya iman. Pergi dari Allah menuju kepada Allah. Kalaupun kita pergi dari Allah bukan karena kecewa dan marah, karena lemahnya kita sebagai manusia, lemahnya iman kita yang kita lakukan terus ya datang kepada Allah dengan segala daya dan upaya. Ittaqu mastata'tum, bertakwa kau mendekat kepadaku dari jalan mana yang kau mampu. Nah, untuk bisa sampai ke sana ya terus kumpul di majlis taklim, majlis ilmu, majlis zikir bersama ya muzakarah kita ya dengan silaturahim insyaallah membawa berkah. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu sekalian senantiasa berikan istiqomah juga mendoakan kami. Insyaallah. Baik, saya kira silakan Kimon yang hampir jam 10 sudah untuk menutup dengan lama juga dengan doa langsung. Oke, Bapak Ibu sekalian yuk kita berdoa. Tidak ada yang merasa lebih baik, lebih hebat, lebih soleh, lebih alim, lebih mulia, lebih terhormat tidak ada. Allah Maha tahu kita, Allah tahu maksiat kita, Allah tahu kekurangan kita, Allah tahu malasnya, Allah tahu lalainya kita, Allah tahu marahnya kita kepada Allah. Karena sebab kesalahan dan lemahnya iman kita, Allah yang tahu bagaimana kita enggan untuk berbuat baik. Allah masih tahu juga bahwa sedekah kita masih terpaksa, zakat kita masih terpaksa dan masih berhitung.
Ya, sholat kita masih belum khusyuk, ya syahadat kita mungkin masih diragukan. Allah Maha tahu semua segalanya. Mudah-mudahan setiap saatnya, setiap malam Jumatnya kita ngaji di sini nggak tahu hidayah dari mana, entah dari guru yang mana, entah dari waktu yang kapan kita nggak tahu. Kita minta kepada Allah saat ini, mudah-mudahan Allah berikan pada kita terus bimbingan, tak pernah putus. Jangan sampai kita dibiarkan, dilepaskan. Wa'afana karim, astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'budullah, wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah manfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih atas sehat dan panjang umur ini, atas karunia rezeki, dititipkan orang-orang yang mencintai dan dicintai kami, diberikan aktivitas, pangkat, jabatan, aktivitas perdagangan, perniagaan, apapun itu, hiburan dan perlengkapannya. Yang paling kami inginkan adalah kasih sayang-Mu kepada kami. Kami tidak meminta dijauhkan dari ujian, karena dunia adalah ladang ujian. Yang kami minta, sehebat apapun ujian kami, ya Allah, jangan pernah Kau tinggalkan kami, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami sendiri. Manusia mampu meninggalkan kami, ya Allah. Manusia mampu pergi karena kesalahan kami, ya Allah. Manusia mampu marah karena sebab khilaf, aib yang kami miliki. Tapi jangan Kau tinggalkan kami. Kami tetap ingin Kau berada dalam hati kami, ya Allah, dengan bimbingan-Mu, ya Allah. Ya Allah, di sisa umur, di sisa usia ini, ya Allah, apa yang Kau titipkan kepada kami, jika kurang syukurnya, ya Allah, bimbing, hidayahi, ya Allah. Tunjuki, ya Allah, jalan yang lurus itu. Sekiranya kami banyak sabarnya, ya Allah, terus besarkan sabar kami, ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, angkat penyakit dari tubuh kami, sembuhkan, sehatkan, ya Allah, sehingga tidak ada alasan untuk malas beribadah. Ya Allah, ingin seperti guru-guru kami yang soleh, bisa sholat tepat waktu, bisa ibadah dengan baik, bisa sesuai mulut dengan perbuatan, tidak pernah bosan. Kami juga tidak bisa menunda untuk bisa berbagi ilmu, nunggu kami sempurna kesolehannya sambil belajar, ya Allah, dalam bimbingan-Mu, ya Allah. Ya Allah, cintai kami semua, ya Allah. Ya Allah, cintai kami semua yang hadir saat ini. Ya Allah, berikan cinta-Mu dan cinta orang-orang yang mencintai-Mu dengan kami mencintai mereka yang mencintai-Mu. Besar cinta kami kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkahi Shisha TV, ya Allah. Berkahi jamaah majlis kopi uduk ini. Berkahi semua yang berdoa. Berkahi keluarga kami. Berkahi semua yang dicintai dan mencintai-Mu. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan minggu depan Allah berikan kesehatan kepada kita dan kemudahan untuk berjumpa kembali di Shisha TV, dua dai berbagi. Demikian juga teman-teman, Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah Zoomiyah juga terima kasih telah bergabung, dan insya Allah ini akan menjadi amal kebaikan buat kita juga, bapak-bapak dari majelis kopi uduk. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwafiq ila aqwamit wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama dua dai berbagi yang dipersembahkan oleh